Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk membahas mengenai vektor proyeksi. Nah, perhatikan pada gambar di sebelah kiri atas ini. Di sini kita punya vektor A. Nah, ini dia adalah vektor A. Lalu kita juga punya vektor U yang ke atas kanan. Kemudian, vektor U ini kita proyeksikan terhadap vektor A, kita peroleh vektor W1 ya. Jadi vektor U ya, U ini yang kita proyeksikan terhadap vektor A adalah vektor W1 ya. Vektor W1 inilah yang merupakan proyeksi vektor U terhadap vektor A. Nah, kita akan mencari tahu gimana rumus untuk vektor proyeksi yang ini ya. Kalau pada pembahasan di sini, rumusnya adalah yang ini ya. U dot A dibagi norm A kuadrat dikali dengan A. Nah, kok bisa rumusnya seperti ini? Itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, jadi rumusnya itu berawal dari dot product. Kita kemarin sudah mempelajari mengenai perkalian titik atau dot product, yaitu U dot V. Atau di sini adalah U dot A, ya, perkalian titik dari dua buah vektor. Yang tujuannya adalah untuk mengukur seberapa mirip kedua vektor tersebut. Kalau dia semakin mirip, maka nilainya akan positif. Kalau dia tidak mirip, ya, semakin jauh gitu, semakin tidak ada kemiripan, maka dia akan negatif nilainya ya. Dengan kata lain, vektornya itu akan semakin mirip jika sudutnya itu sudut lancip dan akan tidak semakin mirip kalau sudutnya adalah sudut tungkul. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan bahas dot product dari dua buah vektor U dan A. Ini itu sama aja dengan norm dari vektor U dikali norm dari vektor A dikali dengan cos theta, di mana theta di sini adalah sudut yang mengapit kedua buah vektor, yaitu vektor U dan vektor A. Nah, dari sini bisa kita peroleh rumus cos theta itu sama dengan vektor U dot vektor A dibagi dengan norm U dikali norm A. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ternyata rumus kosinus itu juga bisa kita dapatkan lewat panjang vektor. Ya, lewat panjang vektor. Ini kalau kita cermati ya, bentuk segitiga ini, kalau kita cermati di sini adalah theta. Ini kan vektor U ya, vektor U. Bisa kita menggunakan panjang, karena kita mencari panjang dari sisi miring ini, yaitu berarti panjang dari vektor U, sedangkan sisi yang samping di sini adalah panjang dari vektor W1, yaitu pakai norm. Nah, hubungan antara sisi miring dengan sisi sampingnya ini adalah kosinus ya. Kita masih ingat dong rumus untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yaitu kosinus theta itu sama dengan perbandingan antara sisi sampingnya, yaitu norm dari W1, dibagi dengan sisi miringnya, yaitu norm dari U. Nah, nilai inilah nanti yang akan kita lakukan substitusi ke dalam persamaan yang sebelumnya, ya. Jadi bisa kita tulis menjadi cos theta ini kita ganti dengan yang di sini, yaitu norm dari W1 dibagi dengan norm dari U. Sama dengan vektor U dot vektor A dibagi dengan norm U dikali dengan norm A. Nah, norm U ini bisa kita eliminasi sehingga panjang vektor W1 itu sama dengan vektor U dot vektor A dibagi dengan norm A. Nah, sekarang kita ingin mencari vektor dari W1. Kalau di sini bentuknya masih berupa panjang vektor, sekarang kita ingin mengubah agar panjang vektornya hilang ya. Kita ingin mencari vektor W1-nya tanpa panjangnya. Menggunakan cara apa? Menggunakan vektor satuan. Kok bisa vektor satuan? Perhatikan sekali lagi ya.
Jadi pada gambar di sini, vektor W1 dengan A itu searah. Dia sama-sama mengarah ke arah kanan. Ya, jadi arahnya sama. Kalau ada dua buah vektor yang arahnya sama, maka vektor satuannya pun juga sama. Jadi vektor satuan dari vektor A itu pasti sama dengan vektor satuan dari vektor W1. Jadi A topi sama dengan W1 topi. Apa rumus vektor satuan? Yaitu vektor dari A. Kalau A topi berarti kan vektor dari A dibagi dengan normnya. Kalau vektor satuan W1 berarti kan vektor W1 dibagi dengan norm dari W1. Nah, seperti ini. Ya. Sehingga kita kan di sini ingin mencari ini kan. Kita ingin mengubah panjang dari W1 ini. Berarti kita bikin agar menjadi panjang W1 sama dengan. Oke, kita kalikan silang aja ya, biar gampang. Berarti vektor dari A dikali panjang vektor W1 sama dengan vektor W1 dikali norm dari A. Sehingga panjang dari W1 itu sama dengan W1 dikali norm A dibagi dengan vektor A. Seperti itu ya. Nah, sekarang berarti rumus ini nanti akan menggantikan rumus yang di sini ya. Jadi kita lakukan substitusi ini ke dalam panjang vektor yang di sini ya. Oke, kita langsung bahas di sebelahnya aja. Berarti ini kita ganti dengan W1 dikali panjang vektor dari A dibagi dengan vektor A. Sama dengan yang ini, yaitu vektor U dot A dibagi vektor A. Nah, seperti ini. Kemudian diapakan? Kita bikin menjadi W1 sama dengan ya. Vektor W1 berarti menjadi U dot A dibagi dengan, nah ini nih, norm A dikali norm A. Berarti kan norm A kuadrat. Norm A kuadrat. Kemudian vektor A ini pindah ke sebelah kanan. Dikali vektor A. Jadi sekarang kita mendapatkan suatu rumus untuk komponen vektor proyeksi U terhadap A. Ya. Jadi inilah rumus yang kita dapatkan. Yang ada pada pembahasan di atas ya, yang ada pada pembahasan di sini. Jadi inilah yang dinamakan sebagai vektor komponen atau komponen vektor U terhadap vektor A ya, proyeksinya. Jadi W1 itu sebenarnya adalah proyeksi vektor U terhadap vektor A. Jadi itu rumus untuk proyeksi vektor U terhadap vektor A. Nah sekarang, gimana cara mencari proyeksi yang ortogonal? Proyeksi yang ortogonal itu proyeksi yang tegak lurus. Nah, perhatikan sekali lagi pada gambarnya. Oke, ini saya hapus dulu. Perhatikan sekali lagi pada gambar di sebelah kiri atas. Kita punya vektor U di sini. Lalu vektor U ini kita proyeksikan terhadap vektor W2 ya. Kita proyeksikan sehingga menjadi vektor W2. Yang kemudian vektor W2 ini ortogonal terhadap vektor A. Artinya dia tegak lurus. Tegak lurus berarti kan membentuk sudut 90 derajat. Jadi vektor W2 itu tegak lurus dengan vektor A. Gitu ya. Nah, kok bisa rumusnya seperti ini? U dikurang dengan proyeksi vektor U terhadap A. Bisa seperti itu. Nah, perhatikan nih. Bahwa rumus untuk ini ya itu sebenarnya menggunakan rumus penjumlahan vektor. Menggunakan rumus penjumlahan vektor. Coba kita perhatikan. Jadi kita punya di sini adalah vektor bukan W1. Kemudian yang tegak lurus di sini ada vektor W2. Nah, W1 ditambah W2, kalau kita menggunakan aturan segitiga atau aturan jajar genjang, berarti tinggal kita proyeksikan kedua vektor, maka vektor O itu kan di sini. Nah, ini ya.
Jadi vektor U itu sebenarnya diperoleh dengan cara menjumlahkan vektor W1 dan W2. Jadi vektor U itu sama dengan vektor W1 ditambah vektor W2. Sehingga vektor W2-nya yaitu sama dengan vektor U dikurang dengan W1. Nah, vektor W2 inilah yang dinamakan sebagai komponen vektor yang ortogonal. Ya, komponen vektor dari U yang ortogonal terhadap vektor A. Nah, yaitu sama dengan vektor U dikurang dengan W1. W1 tadi adalah proyeksi dari vektor U terhadap vektor A. Inilah rumus untuk vektor ortogonal. Ya, kurang lebih seperti itu. Gampang ya? Jadi saya kira cukup gampang untuk mencari rumus proyeksi ortogonal. Nah, dari sini masih bisa kita lanjutkan sebenarnya ya, yaitu rumusnya adalah vektor U dikurang dengan ini U ya. U dikurang dengan rumus yang ini, proyeksi U pada A, yaitu yang di atas tadi dong. U dot A dibagi dengan norm A kuadrat dikali dengan vektor I. Ini rumusnya. Betul ya, kurang lebih seperti itu. Oke, coba kita bahas pada contoh soal. Nah, di sini kita punya contoh soal komponen vektor dari U terhadap A. Misalkan kita punya vektor U-nya di sini adalah 2, min 1, 3. A-nya adalah 4, min 1, 2. Tentukan komponen vektor dari U terhadap A dan komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Oke, berarti kita menggunakan rumus yang tadi. Ya, kita cari dulu proyeksinya vektor komponen atau komponen vektor U terhadap A menggunakan rumus seperti ini. Berarti kita cari tahu dulu hasil dot product dari kedua vektor U dikali dengan A. Ya, tinggal kita kalikan aja sebenarnya ya. U dot A itu 2 dikali dengan 4. Ini ya, 8. Ditambah min 1 dikali min 1, yaitu positif 1. Ini 1. Ditambah 3 kali 2, yaitu 6. 8 tambah 1 tambah 6 sama dengan 15. Jadi dot produknya adalah 15. Kemudian kita cari norm dari A-nya. Nah, norm dari A itu kan akar ya. Kalau ada kuadratnya berarti akarnya hilang. Ya, akar, tapi kan nanti dikuadratkan. Norm dari A itu berapa? Berarti kan 4 kuadrat min 1 dikuadratkan ditambah 2. Jadi masing-masing elemennya itu kita kuadratkan. Maka menjadi, karena ini akar yang dikuadratkan, berarti akarnya hilang ya. Sehingga menjadi 16 ditambah 1 tambah 4 sama dengan 21. Jadi norm A kuadratnya itu 21. Lalu kita kali dengan vektor A. U dot A-nya itu 15. Norm A kuadratnya 21 dikali vektor A sendiri 4 min 1, 2. Sehingga hasilnya adalah 20 per 7 min 5 per 7, 10 per 7. Ya, ini untuk komponen vektor U terhadap A atau vektor proyeksi U pada A. Kemudian gimana untuk vektor ortogonalnya? Berarti kita tinggal kurangi vektor U dengan hasil yang di atasnya. Ya, proyeksi vektor U pada A. Vektor U-nya adalah 2, min 1,3. Vektor proyeksinya adalah yang tadi kita peroleh 20 per 7 min 5 per 7, 10 per 7. Ini kita kurangi tiap-tiap elemen yang bersesuaian. 2 dikurang 20 per 7, hasilnya adalah min 6 per 7. Min 1 dikurang 5 per 7, hasilnya adalah min 2 per 7. Kemudian 3 dikurang 10 per 7, yaitu 11 per 7. Ya, jadi gitu hasil untuk vektor komponen dan vektor komponen dari U yang ortogonal terhadap A. Nah, jika pengen mengecek, kamu bisa verifikasi bahwa vektor U min proyeksi vektor U terhadap A atau vektor yang ortogonal ya. Ini adalah vektor yang ortogonal. Dan vektor A itu ternyata tegak lurus dengan menunjukkan bahwa perkalian titiknya itu menghasilkan sama dengan 0. Jadi kalau pengen ngecek nih apakah vektor yang ini
dan vektor A itu tegak lurus, tinggal dicek aja perkalian titiknya atau dot produknya harus sama dengan 0. Coba kita cek ya. Jadi vektor A-nya tadi adalah 4 min 1,2. Lalu vektor untuk ortogonalnya adalah yang ini, min 6 per 7, min 2 per 7, 11 per 7. Berarti untuk dot produknya adalah, kita cek, 4 kali min 6 per 7, min 24 per 7. Ditambah min 1 kali 2 kali min 2 per 7, berarti kan 2 per 7, ditambah 2 dikali 11 per 7, 22 per 7. Hasilnya adalah min 24 tambah 2, min 22 tambah 22 sama dengan 0 per 7, yaitu 0 ya. Jadi ternyata dot produknya hasilnya adalah 0, yang membuktikan bahwa kedua vektor itu ortogonal atau tegak lurus. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.